Trump mengungkapkan sebuah pengkhianatan brutal di Washington ketika Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui sebuah resolusi untuk mencoba membatasi otoritas militernya terhadap Iran. Tepat saat Gedung Putih masih bernegosiasi di bawah tekanan dan berusaha mencegah Teheran mengubah Timur Tengah menjadi zona pemerasan nuklir. Pada hari Kamis 4 Juni 2026, hal yang menjadi sorotan bukan hanya pemungutan suara yang ketat di Washington, tetapi juga waktu yang dipilih. Demokrat dan 4 anggota Partai Republik memutuskan untuk membatasi presiden di tengah krisis terbuka ketika setiap tanda kelemahan bisa menjadi bahan bakar bagi rezim Iran. Pemungutan suara berakhir dengan 215 suara berbanding 208, selisih yang kecil tetapi cukup bagi pihak kiri untuk merayakan seolah-olah mereka telah menjatuhkan kepemimpinan Trump. Namun kenyataannya lebih pahit. Mereka tidak mengakhiri perang, tidak mengambil kekuasaan dari presiden, dan bahkan mencatat siapa saja yang bersedia mengurangi kekuatan Amerika Serikat saat Iran sedang menguji batas Amerika. Apa yang mereka coba sembunyikan? Mengapa mereka buru-buru untuk menghentikan Trump sekarang? Bagaimana manuver ini justru bisa memperkuat musuh yang katanya ingin mereka batasi? Saya akan segera menjelaskan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka konten yang langsung ke inti dan tanpa basa-basi seperti ini, pertimbangkan untuk berlangganan karena di sini ada video seperti ini setiap hari. Resolusi yang disetujui di DPR berusaha memaksa Trump untuk mengakhiri aksi militer terhadap Iran, kecuali jika Kongres memberikan otorisasi resmi. Pada praktiknya, ini adalah upaya untuk menarik kembali keputusan tersebut ke legislatif yang oleh Gedung Putih dianggap sebagai masalah keamanan yang mendesak. Teks ini didorong oleh Partai Demokrat yang dipimpin oleh Gregory Meeks dan mendapatkan kekuatan karena 4 anggota Partai Republik memutuskan untuk bergabung dengan oposisi, Thomas Massie, Warren Davidson, Tom Barrett, dan Brian Fitzpatrick. Begitulah cara pihak kiri melanjutkan, dan mereka berhasil mengubah pemungutan suara yang ketat menjadi pesan politik terhadap Trump. Manuver ini terjadi di Washington, di dalam Dewan Perwakilan Rakyat, tetapi dampaknya ditujukan jauh melampaui Capitol. Target sebenarnya ada di Timur Tengah pada tekanan terhadap rezim Iran dalam negosiasi mengenai program nuklir dan dalam perebutan kendali atas eskalasi. Trump telah menggunakan kekuatan militer, tekanan diplomatik, dan ancaman ekonomi untuk memaksa Teheran bernegosiasi dengan syarat yang lebih keras. Basis pendukung Trump melihat hal yang berbeda. Presiden dikepung dari dalam ketika mencoba memaksa rezim yang bermusuhan untuk mundur. Mike Johnson menanggapi dengan mengatakan bahwa mencabut keleluasaan ini dari panglima tertinggi pada saat seperti ini justru melemahkan posisi Amerika Serikat dalam negosiasi perdamaian. Kalimat ini merangkum benturannya. Siapa yang menggunakan konstitusi sebagai tameng politik ketika presidennya adalah Trump? Namun selama bertahun-tahun mereka menutup mata ketika pemerintahan lain melancarkan operasi militer tanpa agresi yang sama. Resolusi ini sendiri belum menyelesaikan apapun. Resolusi ini akan dilanjutkan ke Senat, di mana langkah serupa sudah melewati 1 tahap prosedural. Meskipun lolos, Trump masih bisa memveto. Itulah sebabnya pihak kiri mencoba menjual pemungutan suara ini sebagai kekalahan yang pasti. Tapi faktanya adalah hal lain. Ini hanyalah tekanan politik, bukan pengambil alihan kendali. Presiden tetap berada di pusat krisis, tetap memegang kendali, tetap memiliki hak veto, dan tetap memimpin negosiasi dengan Iran. Gedung Putih pemungutan suara bahwa operasi militer terhadap yang telah dipilih. Gedung Putih berargumen bahwa operasi militer terhadap Iran bertujuan untuk mencegah rezim tersebut bergerak menuju ancaman di Brazil. Pemerintah juga menegaskan bahwa kampanye utama telah mencapai tujuan-tujuan penting dan sekarang fokusnya adalah bernegosiasi dari posisi yang kuat. Marco Rubio, Sekretaris Negara, menegaskan kembali pandangan ini dengan menunjukkan bahwa Washington tidak ingin menukar keringanan dengan pelonggaran hukum lainnya por uma simples promessa iraniana. Juga tidak menerima kesepakatan lemah yang membiarkan masalah nuklir tetap tersembunyi. Disinilah upaya untuk menghentikan Trump menjadi semakin penting. Ketika presiden bernegosiasi dengan lawan seperti Iran, setiap perpecahan internal di Washington menjadi alat bagi pihak lawan. Teheran mengamati Kongres, mengamati media, mengamati para anggota Partai Republik yang membelot dan menghitung seberapa jauh mereka bisa bertahan. Jika rezim tersebut menyadari bahwa oposisi Amerika mampu membatasi Trump, mereka akan terdorong untuk menunggu, memperlambat, dan bertaruh pada kelelahan politik. Karena itu, pemungutan suara ini bukan hanya perdebatan hukum, ini secara langsung memengaruhi daya tawar Amerika Serikat.
Kaum kiri menyebut ini sebagai pengendalian kekuatan perang. Namun, kalender menunjukkan hal yang berbeda. Tekanan meningkat setelah operasi Amerika terhadap Iran melewati 3 bulan. Dan setelah Gedung Putih mulai berbicara tentang gencatan senjata, negosiasi, dan akhir dari fase paling berat dari kampanye tersebut. Artinya, ketika Trump mulai mencoba mengubah tekanan militer menjadi hasil diplomatik, para lawannya segera bergerak untuk mengurangi kewenangannya. Seolah-olah mereka ingin mencegah presiden memetik hasil dari kekuatan yang telah ia gunakan. Pemungutan suara itu juga mengungkapkan adanya kontradiksi dalam retorika anti-Trump. Jika perang memang begitu mendesak, mengapa resolusi itu muncul sebagai pesan politik dan bukan sebagai rencana yang jelas untuk mencegah Iran bergerak maju? Jika yang dikhawatirkan adalah perdamaian, mengapa justru melemahkan posisi negosiator Amerika saat ia sedang berusaha mendapatkan konsesi? Kelompok kiri merayakan karena mereka membutuhkan citra kekacauan. Trump bisa menggunakan peristiwa ini untuk menunjukkan siapa yang ingin membatasi tindakannya, sementara Iran masih menguji kesiapan Amerika. Rezim Iran juga masuk dalam cerita ini sebagai tokoh utama. Teheran tidak menyaksikan perdebatan ini sebagai pengamat netral. Iran tahu bahwa perpecahan internal di Amerika Serikat bisa membuka peluang untuk kesepakatan yang lebih longgar, penundaan, dan kemunduran. Rezim tersebut sudah pernah menggunakan pembacaan seperti ini di fase-fase ketegangan sebelumnya, dengan bertaruh bahwa tekanan politik di dalam Washington akan cukup untuk mengurangi biaya dari provokasi mereka sendiri. Trump mencoba membalikan logika ini dengan kekuatan, sanksi, kehadiran militer, dan negosiasi yang keras. Bagian yang paling sensitif berada di Selat Hormuz dan wilayah strategis di Teluk. Trump juga mencoba menampilkan negosiasi sebagai bagian dari strategi yang lebih besar. Dia berbicara tentang gencatan senjata, rekonstruksi, kesepakatan, dan perubahan perilaku Iran. Pers anti-Trump mengejek bahasanya karena mereka lebih suka fokus pada gaya, bukan pada gerakannya. Tapi logika politik itu sederhana. Pertama tekanan, lalu bicara. Pertama, tunjukkan bahwa biaya eskalasi itu tinggi, lalu tawarkan jalan keluar jika lawan mundur. Itu adalah ciri khas Trump dalam berbagai krisis, berbicara keras, menekan sampai batas, dan membuka ruang untuk kesepakatan tanpa meminta maaf karena menggunakan kekuatan. Masalah bagi pihak kiri adalah strategi ini mengganggu karena mengambil alih kendali narasi dari mereka. Jika Trump berhasil mendorong Iran ke dalam kesepakatan yang lebih keras, dia akan tampil sebagai presiden yang menghadapi Teheran tanpa mengulangi kelemahan dari perjanjian-perjanjian lama. Jika dia terus menekan rezim tersebut, itu menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih bisa memimpin tanpa harus meminta izin kepada para birokrat internasional. Jika dia memveto resolusi tersebut, itu menunjukkan bahwa Gedung Putih tidak akan dipimpin oleh koalisi dadakan antara Demokrat dan Republikan yang hanya ingin mencari sensasi di media. Perbandingan dengan pemerintahan sebelumnya sangat mempengaruhi perdebatan ini. Selama bertahun-tahun, para presiden Amerika menggunakan kekuatan militer di berbagai wilayah dunia tanpa mesin politik yang sama, memperlakukan setiap tindakan sebagai krisis konstitusional secara instan. Dengan Trump, standar itu berubah. Apa yang sebelumnya disebut sebagai respons strategis, kini dianggap sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Apa yang sebelumnya disebut operasi terbatas, kini dianggap sebagai perang ilegal. Apa yang sebelumnya merupakan fleksibilitas dari komandan tertinggi, kini dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa target utamanya bukan hanya perang, target utamanya adalah Trump. Kelompok kiri mencoba mengubah pemungutan suara menjadi bukti kehancuran Trump. Namun, peristiwa ini juga memberikan pemahaman yang lebih kuat bagi mereka yang mengamati tanpa terjebak dalam euforia media. Pada saat tekanan terhadap Iran mulai berubah menjadi negosiasi, Washington justru berupaya untuk membatasi presiden. Trump sekarang memiliki peluang besar di tangannya. Dia bisa menunjukkan bahwa perang terhadap otoritasnya tidak hanya datang dari Teheran, tetapi juga dari dalam sistem Amerika sendiri, di mana para lawan lebih memilih untuk menahan langkahnya daripada mengakui bahwa kekuatan masih bisa mengubah perilaku musuh. Saya Milson Alves Global, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, subscribe ke channel, dan di akhir lihat komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.